Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Pada video kali ini Madia akan menganalisa dari akun yang dikenal dengan Verbum Veritatis atau disampaikan oleh Fadiki. Dia berjudul di sini Rasul Paulus PS Allah Subhanahu wa taala gitu loh. Kalau dari judulnya ini, dalam ajaran Islam itu ya lucu dan tertawa kalau mengenai hal ini, kalau dari judul ini. Karena tidak ada kaitannya sama sekali. Tidak ada hubungan sama sekali hal-hal yang begini kok sampai dikaitkan dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Yang jauh sekali ya anunya, seperti ya nggak ada bandingnya, nggak pantas seharusnya disandarkan begitu. Dalam judul ini pun sangat tidak pantas menurut ajaran Islam gitu loh. Tapi tidak usah kita bahas itu dulu, kita ikutin dulu apa yang ingin disampaikan oleh Pak Diki ini, nanti kita analisa menurut ajaran Islam. Oke, kita lanjut dulu ya, go. Kalau ada satu sosok yang paling dibenci oleh muslim di seluruh dunia, mereka membenci dia dengan segenap jiwa raga, yang mereka jadikan sebagai sasaran fitnah, sasaran caci maki, bahkan mereka bisa menciptakan kebohongan demi kebohongan dengan sangat banyak, dengan sangat cepat dan dengan sangat lancar, seperti orang kehausan yang sedang minum air. Sosok itu adalah Rasul Paulus. Oke, kembali langsung aja Madia menanggapi ini. Dalam ajaran Islam tidak ada urusan benci-membenci, itu tidak ada. Tidak ada hal yang penting atau hal-hal yang perlu dibenci kalau dalam konsep ajaran Islam, hal-hal itu gitu loh. Apalagi terhadap Rasul namanya Paulus. Mengapa Islam tidak membenci hal itu? Karena memang Rasul Paulus ini tidak ada dibicarakan dalam ajaran Islam itu gitu loh. Jadi tidak ada kaitan sama sekali Islam dengan Rasul Paulus, itu tidak ada gitu loh. Bahkan korelasinya pun tidak ada. Jadi untuk apa? Untuk apa membenci kalau korelasinya tidak ada gitu loh. Korelasi di dalamnya pun tidak ada. Dalam Islam tidak mengenal namanya Rasul Paulus gitu loh. Tidak ada mengenal sama sekali. Jadi untuk apa membenci sesuatu yang tidak dikenal gitu loh. Itu dulu yang perlu saya lurus garis bawahi ke pendeta ini ya, agar Anda jelas gitu loh. Tidak ada tidak ada kepentingan Islam gitu loh. Ya kan? Tidak ada kepentingan. Untuk apa, coba lihat. Tidak ada kepentingannya. Rasul Paulus yang Anda sebut itu lahir dengan jangka yang berselisih juga sama Yesus atau Isa Al-Masih tersebut. Artinya jarak waktu kelahiran antara Yesus dan Isa juga, Yesus itu dengan Paulus juga jaraknya beda, jauh juga gitu loh. Dan dia kemudian menulis surat, kemudian adanya muncul kitab Perjanjian Baru, itu kan jauh sekali jaraknya dari kenabian Nabi Isa alaihissalam atau yang disebut dengan Rasul Paulus dengan murid-muridnya yang 12 itu. Jadi yang tidak ada kepentingan, apalagi membenci, untuk apa gitu loh. Oke, kita lanjut dulu ya. Nah, sebagai respons dari para apologet Kristen yang terkenal, misalnya Christian Prince, berupaya memperlihatkan berkali-kali kepada Muslims, dan memang mereka tidak bisa menjawab itu, bahwa terlepas dari sikap kebencian yang sangat akut dari Muslims kontemporer terhadap Paulus, ternyata di dalam literatur klasik di dalam Islam seperti karya Ibn Katsir dan Al-Qurtubi, Paulus justru disebut sebagai salah seorang utusan Mesias, utusan Kristus, utusan Isa Al-Masih. Nah, di dalam presentasi ini sebagai sebuah jawaban apologetik terhadap sikap antipati yang sama sekali tidak berdasar itu, saya akan menempuh sebuah jalur pembuktian yang mungkin jarang Anda dengar, atau bahkan mungkin belum pernah Anda dengar sama sekali. Yesus, orang bisa menggantikan sebutan Yesus itu dengan sebutan Kristus. Atau waktu mereka bicara tentang Kristus, mereka bisa menggantikan sebutan Kristus itu dengan Yesus. Yesus adalah Kristus, Kristus adalah Yesus.
Karena sekali lagi keunikan yang tidak bisa diduplikasi dari karya kemesiasan Yesus. Dan itulah sebabnya Paulus menggunakan sebutan Kristus yang baik mengandung kategori titular, gelar, sekaligus mengandung kategori nama diri bagi Yesus. Ringkasnya, kekristenan hingga sekarang menggunakan kata Kristus dalam kategori honorifik yang menandai baik peran maupun nama diri bagi Yesus. Kategori linguistik itu kita dapatkan berdasarkan surat-surat Paulus yang ditulis pada pertengahan abad pertama. Nah, jangan salah, saya tidak menyatakan bahwa Pauluslah yang menciptakan fungsi linguistik itu bagi kata Kristus yang sekarang kita gunakan dalam kategori honorific. Bukan Paulus yang menciptakan itu. Sebab ada bukti yang sangat kuat, namun kita tidak ada waktu sekarang untuk membahas itu. Ada bukti yang sangat kuat bahwa gereja mula-mula yang lahir di Yerusalem pada hari raya Pentakosta itu, sejak saat itu kata Kristus sudah digunakan di dalam kategori honorifik. Artinya itu sebelum Paulus menjadi rasul, bahkan sebelum Paulus bertobat. Tetapi poin saya adalah melalui surat-suratnya Pauluslah yang mendunia luaskan kategori linguistik itu, sehingga sekarang kita menggunakan kata Kristus dalam kategori honorific bagi Yesus. Dengan kata lain, secara historis kita tidak salah untuk berkata bahwa kita berhutang kepada Paulus. Nah, akhirnya Anda perlu mengingat rentetan-rentetan penjelasan saya tadi sampai pada klimaksnya saya menekankan bahwa kekristenan di seluruh dunia berhutang kepada Paulus atas kategori honorific bagi kata Kristus. Nah, di dalam seri Oke, di sini Madia akan menanggapi dulu dari argumen Pak Diki ini. Kalau misalkan Pak Diki tadi mengatakan bahwa Kristus itu berasal dari Paulus, dan tapi sebenarnya sudah ada sejak zaman gereja Pentakosta di Yerusalem tersebut sebelum Paulus, mengapa terbolak-balik kata-katanya gitu loh. Kemudian akhirnya memaknai atau menandai bahwa memang asalnya dari Paulus gitu loh. Kan hitungannya ini pembicaraan yang bolak-balik gitu loh, antara dari Paulus atau dari ajaran sebelumnya, maksudnya dari masa sebelum Paulus itu gitu loh, makna Kristus ini. Jadi ini kelihatannya saya nilai argumen yang sangat bolak-balik sekali gitu loh. Itu yang jelas, itu yang perlu saya garis bawahi. Yang kedua, dalam ajaran Islam itu sama sekali tidak mengenal apapun dalam konsep-konsep yang ditawarkan dari Paulus ini gitu loh. Karena Al-Quran itu sangat jauh berbeda yang disampaikan dalam Al-Quran, termasuk Nabi Isa Al-Masih. Itu konsepnya jauh berbeda. Yang dikenal dalam Islam, Al-Masih itu adalah beraliran atau menyembah kepada Tuhan Tauhid. Jadi bukan Tuhan yang Trinitas dalam ajaran Islam itu, bahwa Isa Al-Masih itu menjalankan ajaran Tauhid. Itu dulu yang dikenal. Jadi Al-Masih itu juga tidak bisa dimaknai dengan Kristus, beda. Karena Al-Masih itu milik umat Islam, milik bahasa Arab. Misi bahasa Arab, dan artinya juga dalam bahasa Arab berbeda gitu loh. Artinya juga berbeda. Artinya karena yang jelas dalam Islam itu dua arti yang sangat kuat dalam bahasa Arab Al-Masih itu gitu loh, yaitu pengembara dan pengusapan orang-orang yang apabila Nabi Isa alaihissalam tersebut mengusap orang yang berpenyakit, maka sembuh penyakit tersebut gitu loh. Jadi intinya bagaimana? Ya silahkan Anda tetap memakai Kristus, bahasa Anda Ibrani, pakai itu tidak ada masalah. Silahkan aja Anda pakai, tapi bila Anda kaitkan, korelasikan dengan Al-Masih, maka terjadilah hal yang harus diklarifikasi, karena bahasa Arab itu punya, Al-Masih milik punya orang Islam punya, tidak bisa dikonotasikan dengan bahasa Aramain, bahasa Ibrani, itu enggak ada kaitannya. Dan juga pemaknaannya juga jauh berbeda dalam ajaran Islam tentang Isa Al-Masih tersebut gitu loh. Jadi bagaimana? Ya harus fair dong. Kalau meminjam bahasa orang, ya ikutin
ikutin yang punya bahasa itu gitu loh. Jangan pinjam bahasa orang, pinjam bahasa Al-Qur'an, pinjam bahasa Arab tapi diartikan dengan makna yang lain. Nah, itu tidak fair gitu loh. Sama aja begini loh. Islam misalkan menerjemahkan dalam bahasa Ibrani tentang sesuatu itu, harus fair mengikuti bahasa Ibrani. Kalau Anda minjam bahasa Al-Masih yang berasal dari kata Al-Masih itu masaha, yumasihu, masihun itu Anda pinjam dari bahasa Arab, itu harus fair. Harus fair dengan makna yang sesuai dengan ajaran Islam gitu loh. Begitu maksudnya, agar jelas ya, agar jelas gitu loh yang sesuatu itu. Sama halnya dengan makna-makna yang lain di dalam ajaran Islam, seperti orang kafir. Nah, itu kan bahasa Al-Qur'an. Orang beriman itu bahasa Al-Qur'an. Amana yu'minu imanan. Itu dalam bahasa Al-Qur'an. Bahasa Arab itu yang dipinjam. Kalau kitab-kitab lain memakai itu berarti dia pinjam gitu loh. Pinjam bahasa dari Al-Qur'an dan bahasa Arab itu sendiri. Amana yu'minu imanan. Nah, itu bahasa Arab itu. Artinya jauh beda. Tidak bisa diartikan dengan menyembah Tuhan Trinitas. Orang yang beriman itu tidak bisa. Itu bahasa Arab gitu loh. Tidak bisa menyembah Tuhan konsep yang lain. Karena kalau diartikan ke konsep lain berarti beda makna dalam bahasa Arab, dalam bahasa Al-Qur'an itu sendiri gitu loh. Ya, kalau Anda mau tetap memaksakan harus pakai bahasa asli Anda sendiri dong. Kitab Anda sendiri harus dipakai dong, ya kan? Biar fair, kan bahasa Arab Ibrani kan asal kitab Anda gitu loh. Atau Yunani kitab Anda, ya fair dong, pakai dong. Jangan bahasa Arab, bahasa Al-Qur'an, sementara Al-Qur'an Arab itu Anda bully, Anda jelek-jelekan, tapi bahasanya Anda pakai gitu loh. Ajarannya Anda tetap ambil di dalam situ. Nama-nama bahasa Al-Qur'an itu dipakai gitu loh. Ya kan? Ruhul Kudus itu maha suci, itu ruh yang suci, itu dalam bahasa Arab. Amana yu'minu amanan itu dalam bahasa Arab. Bahkan nama kitab Allah sendiri, terlepas itu sebelum Islam Anda katakan atau sesudah Islam, intinya itu dalam bahasa Arab. Bahasa Arab yang sebelum ajaran Islam Anda katakan terserah, tapi itu dalam bahasa Arab, bukan bahasa Ibrani, bukan bahasa asli kitab Anda gitu loh. Itu yang perlu Anda harus ketahui, Pretatis ya, agar ini tidak ada perbedaan lagi. Kita lanjut dulu ntar sebelum kita closing, oke? Yang kedua, saya akan membuktikan dengan sangat gampang bahwa kategori honorific itu juga terdapat di dalam Quran. Ketika Quran mengarabisasi kata Kristus menjadi Al-Masiyah bagi Isa, dan karena Quran menggunakan kategori honorific bagi Isa, maka nanti saya akan membuktikan di dalam seri yang kedua. Tidak ada waktu sekarang untuk saya memberikan presentasi. Oke. Apapun yang Anda tuduhkan, apapun yang Anda maknai tentang makna dari tokoh-tokoh di dalam Al-Qur'an tersebut, intinya ini terjadi, dan intinya juga ini dalam bahasa Arab gitu loh. Tidak perlu makna-makna yang apapun bersumber dari Arabik, dalam Aramain, dalam bahasa Yunani, tidak ada faktanya ini. Faktanya Al-Qur'an yang memakai makna ini gitu loh. Al-Masih itu punya Al-Qur'an, punya. Dan makna Al-Qur'an itu beda sekali dengan makna dari bahasa Ibrani tentang Al-Masih itu gitu loh. Sangat beda sekali. Ya, karena dalam bahasa Arab harus fair dong, sesuai dengan bahasa aslinya dong. Artinya kita harus meminjam bahasa orang nih. Ya harus fair. Kalau Anda tidak mau fair, jangan dikorelasikan. Pakai sendiri kitab Anda, bahasa Ibrani atau Yunani, bahasa kitab Anda itu gitu loh. Jangan memakai bahasa orang lain gitu loh. Bahasa Arab itu punya milik Al-Qur'an punya. Jadi nggak fair gitu loh. So, Anda punya kitab sendiri kok bahasa Ibrani. Kalau memang Anda Kristus itu dalam bahasa Anda sendiri, ya silakan. Silakan Anda memakai makna sesuai bahasa Ibrani. Kalau Anda mengatakan dengan mengusap itu beda dengan mengurapi, beda gitu loh. Jadi tidak bisa Anda maknai sesuai dengan bahasa Arab gitu loh, bahasa Al-Qur'an. Oke, ini sangat cukup jelas ya. Artinya Islam menilai Rasul Paulus itu tidak ada di dalam ajaran Islam, itu tidak dikenal. Pertama dulu itu.
Yang kedua, ajaran-ajaran yang di dalam yang dikembangkan Rasul Paulus itu tidak sesuai dengan ajaran Islam karena dia berlaku Trinitas, menjalankan Trinitas gitu loh. Jadi tidak sesuai juga dengan ajaran Islam. Terserah kalau yang mau ngikutin Paulus, itu hak dari ajaran agama sebelah, itu terserah. Tapi yang jelas dalam Islam tidak ada mengenal Paulus. Bahkan dalam Paulus tersebut itu kan dia pernah melakukan pertaubatan yang dalam posisi apa, saya tidak terlalu mengikuti hal begitu, tapi itu artinya dia itu berdosa pada saat itu gitu loh, berdosa, makanya melakukan pertobatan, mungkin karena ada kebohongan dari Rasul Paulus tersebut, makanya dia bertobat. Tapi itu artinya tidak seanu gitu loh, judulnya ini loh saya lihat tidak orang yang berdosa kemudian bertobat digambarkan disamakan dengan Allah Subhanahu wa taala, yang enggak masuk akal loh. Digambarkan melawan Allah Subhanahu wa taala. Apanya yang dilawan gitu loh, enggak jelas. Judul ini pun enggak jelas sebenarnya yang dibuat oleh Pak Diki ini loh. Verbum Praetatis ini enggak jelas gitu loh. Oke, saya kira ini ya jawaban Islam menurut Ahmadiyah 7136 agar tidak ada lagi hal-hal yang berbau mengkorelasikan sesuatu yang nggak jelas, sesuatu yang tidak ada hubungan tapi dikorelasikan gitu loh. Kita bicara fakta nyata aja, nggak usah terlalu teori-teori yang nggak jelas. Kalau teori nggak jelas tak dikembangkan ya hasilnya juga nggak jelas nanti gitu loh. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.